kali menyusui gitu. Nah di situ jaraknya itu 3 jam. Cocok ya, wajar ya, namanya juga dimasukin hormon ke tubuh. Ibu-ibu nanti dipasang di jempol, malah dia beneran tuh si ibunya itu disuruhnya dipasangnya di jempol. Akhirnya terjadilah kehamilan kebobolan kayak gitu. Nah itu karena bukan disarungin ke burungnya tapi disarunginnya ke jempolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa serba-serbi Banten dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara podcast serba-serbi Banten. Kita akan menghadirkan podcast yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan. Nah, Bunda semuanya yang ada di rumah, kadangkala di dalam rumah tangga itu kan pemerintah sudah mempunyai program. Nah, programnya itu apa? Program KB, keluarga berencana. 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Kalau saya sih prinsipnya 5 anak. Agak Menggagalkan program pemerintah. Menggagalkan program pemerintah. Sebelum ini ngopi dulu. Seger pagi-pagi ngopi. Mantap. Baik, kita lanjutkan. Ada bunda ya yang memang mengikuti program KB namanya, keluarga berencana. Nah, ada yang cocok, ada yang enggak gitu kan. Ada menggunakan KB suntik, menggunakan KB pil, menggunakan KB spiral. Ada yang menggunakan suntik itu tiba-tiba haidnya itu enggak normal ya. Nah, kemudian ada yang menggunakan KB pil, enggak, hormonnya juga enggak stabil. Nah, kita akan bahas dan kita akan obrolkan dengan salah satu narasumber kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Bidan? Alhamdulillah Pak. Udah Sehat? Alhamdulillah. Kita nggak ketemu di Sudah podcast ini lama udah lama. Kayak kesibukan kali hari ini, sibuk apa Bu Bidan? Ya biasa, sibuk dengan ibu rumah tangga. Masya Allah, ibu rumah tangga yang bermanfaat ya buat anak-anak, buat suami. Mudah-mudahan ya terus bermanfaat di sisa hidup kita ya Bu Bidan ya. Bu Bidan. Nah, sebelum kita ke pertanyaan Bu Bidan, ini kita disponsori oleh Alkes Indusina. Belanja di Alkes Indusina tanpa ribet, tanpa harus datang ke rumah, bisa diantar ke rumah Bu Bidan. Nah, karena channel ini juga didukung dengan Alkes Indusina. Nah, teman-teman kalau mau belanja alat kesehatan, silahkan ke Alkes Indusina. Soalnya harganya terjangkau. Iklan Bu Bidan ya. Baik, pertanyaan yang pertama Bu Bidan. Sebagai wanita, sebagai perempuan, nah, sering gitu kan masyarakat tanya nih, kok saya itu kalau KB ini nggak cocok, pakai KB ini nggak cocok, sering nggak cocok. Nah, pertanyaan, kira-kira menurut Bu Bidan KB apa yang paling cocok gitu ya, pokok yang baik gitu buat ibu-ibu di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda semuanya. Ini apa namanya, bunda-bunda penyimak SSB kesehatan. Saya akan mencoba menerangkan tentang apa sih yang namanya KB atau alat kontrasepsi itu sendiri. Alat kontrasepsi itu sendiri adalah suatu metode ataupun satu
kehamilan atau pertemuan antara sel sperma dan sel ovum itu sendiri. Adapun macam-macamnya itu banyak, dan setiap alat kontrasepsi itu pada intinya semuanya itu baik, aman dan efektif gitu. Cuma yaitu balik lagi tergantung dari kondisi bunda-bunda semuanya di rumah. Maksudnya tergantung kondisinya itu apa? Tergantung kondisinya itu dari segi kesehatan bunda-bunda ataupun dari psikologis bunda-bunda semuanya. Bunda-bunda semuanya, di sini saya akan mencoba menerangkan macam-macam KB, keuntungan dan kekurangan dari si KB itu sendiri. Nah, KB itu dibagi menjadi dua. Yang pertama KB hormonal dan KB non hormonal. Yang pertama yang akan kita bahas yang non hormonal terlebih dahulu ya Bunda. Nah, yang non hormonal itu ada banyak sekali juga jenisnya. Yang pertama, satu kondom. Yang kedua, MAL, metode amenorre laktasi. Yang ketiga, sistem kalender atau siklus kalender. Yang keempat yaitu IUD, Koperti yang sering ibu-ibu ini ketahui. Saya akan jelaskan 4 macam yang non hormonal ini ya. Nah, yang pertama itu tadi kondom. Kondom udah banyak masyarakat itu yang paham tentang kondom. Baik itu yang kondom buat ibu-ibu yang vagina ataupun buat bapak-bapaknya sendiri. Nah, kerugian dari kondom ini sendiri apa? Kerugian dari kondom ini sendiri kekhawatirannya itu terjadi satu kebocoran, bisa terjadi kehamilan kalau terjadi kebocoran, ataupun salah pemakaian. Biasanya orang-orang awam mereka menggunakan KB-nya itu bukan di buruhnya tapi di jempolnya karena salah persepsi. Biasanya itu yang menjadikan kegagalan dalam ber-KB itu sendiri. Yang kedua yaitu tadi MAL, metode amenor laktasi atau pakai ASI eksklusif ya. Nah, di sini di sini sendiri ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk MAL ini sendiri. Yang pertama, si ibu harus menyusui itu minimal jaraknya itu 3 jam. Jadi sehari itu bisa 8 kali menyusui. 8 kali per 3 jam. Iya, kalau sudah 6 bulan ke atas itu metode ini sudah tidak efektif lagi karena si bayi sudah diberikan makanan tambahan biasanya. Jadi nyusu pun nggak intens lagi, nggak eksklusif lagi gitu. Nah, yang ketiga sistem kalender. Kalau sistem kalender ini sendiri ya, biasanya itu diperuntukkan bagi yang siklusnya normal. Kalau ibu-ibu yang ada yang siklusnya ngacak ataupun yang nggak teratur, itu jangan coba-coba untuk melakukan siklus kalender. Karena dia tidak mengetahui masa suburnya kapan sih gitu. Nah, di situ. Dan yang keempat itu IUD. Di sini IUD yang menggunakan tembaga. Ya, IUD ini di sini sebenarnya metode yang ini ya yang cukup disarankan bagi ibu-ibu semuanya karena jangka panjang. Tetapi di sini dibutuhkan satu keberanian untuk memasangnya itu sendiri. Nah, biasanya juga kalau yang pakai IUD itu terkadang maaf gitu haidnya rada banyak kayak gitu. Nah, sering begitu. Iya. Tapi ini lebih bagusnya itu keuntungannya dia itu emang satu jangka panjang. Yang kedua non hormonal juga. Jadi bagi ibu-ibu yang mempunyai penyakit hipertensi itu dianjurkannya pakai IUD ini. Di situ. Ini yang non hormonal ya, bunda-bunda semuanya. Nah, sekarang saya mencoba menjelaskan yang hormonal. Kalau hormonal sih sebenarnya ya ibu-ibu semuanya juga pada umumnya sering menggunakan ini semuanya. Macam-macam yang hormonal itu sendiri. Yang pertama biasa ya, suntik. Nah, suntik di sini ada yang suntik 3 bulan. Sebagian besar pada suntiknya 3 bulan. Ada yang suntik 1 bulan.
yang kedua itu pil. Nah, dan yang ketiga spiral. Nah, di situ ada juga sih sebenarnya sekarang yang IUD yang hormonal juga. Nah, di situ sebenarnya kalau yang hormonal itu sendiri punya keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Ambil contoh ya, pil. Kalau pil itu biasanya kalau ibu-ibu yang pelupa gitu tuh ya, jangan coba-coba deh untuk ini, untuk pakai metode ini yang pil. Kenapa? Karena kalau kita lupa gitu tuh ya udah gitu, lepas sehari ya udah kayak kita nggak ber-KB gitu tuh ya. Jadi gagal lah istilahnya KB-nya gitu tuh. Terus juga biasanya itu sebenarnya sih ada sebagian kecil itu yang mengalami sering pusing, mual dengan pil itu sendiri. Nah, kalau suntik gitu tuh, suntik itu kan ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Biasanya ibu-ibu itu sering bertanya, apa sih suntik bu, kok saya teh ini KB tapi kesuburannya baliknya lama ya gitu. Nah iya, sebagian besar yang ini suntik yang 3 bulan itu sendiri kesuburannya itu baliknya agak lama. Karena kan sebenarnya hormon yang apa sih terus menerus mengendap kayak gitu tuh dalam jangka waktu lama ya gitu. Nah di situ lebih seringnya itu ibu-ibu itu mengeluh suntik yang 3 bulan yang kesuburannya itu kembali lama. Nah kalau ini kalau suntik ataupun hormonal itu sebenarnya cocok-cocok aja tergantung kondisi medis si bunda-bunda sekalian di rumah gitu tuh ya. Maksudnya kalau dia cocok gitu ya dia akan merasa enak, nyaman gitu di tubuh. Tapi kalau mereka yang nggak cocok ya wajar ya, namanya juga dimasukin hormon ke tubuh. Ada yang mengeluh perdarahan kayak gitu, ada yang haidnya ini apa namanya nggak haid kayak gitu. Nah yang ketiga yaitu implan. Implan juga di sini sebenarnya KB yang ini apa namanya dianjurkan gitu karena jangka waktunya yang lama gitu. Tapi yaitu butuh satu keberanian ya bunda-bunda semuanya. Kalau implan itu dipasang di mana? Kalau implan biasanya dipasang di lengan. Oh, di lengan. Nah, biasanya sih ya tergantung, nanti akan dijelaskan juga mau yang berapa tahunnya. Nah, gitu kayak model-model kaum zaman dulu tuh susuk gitu ya. Nah betul, susuk. disusuk gitu. Agak sekarang balikin lagi ke bunda-bunda semuanya, cocok dengan metode apakah untuk KB dirinya sendiri gitu. Nah di situ balik lagi ke bunda-bunda semuanya di situ. Nah, berarti kalau lihat dari materi ini tadi yang disampaikan Ibu Bidan tadi memang tergantung kecocokan tubuh ya. Iya. Kita mau pakai KB tadi itu yang kalau kita punya hipertensi kita nggak cocok pakai KB yang hormonal. Kalau kita nggak cocok, kadang suka perdarahan yang pakai hormonal, kita disarankan untuk yang non hormonal gitu. Tapi yang pasti sahabat serba-serbi Banten, bunda-bunda semua, kalau bunda-bunda semua cocok dengan KB yang biasa bunda-bunda gunakan, maka gunakan itu apa yang disampaikan Bu Bidan tadi. Nah kalau Bu Bidan sendiri itu pakai program KB apa? Pakai. Oh, saya kira Bu Bidan nggak pakai. Ya, anak berapa Bu Bidan? Alhamdulillah 2. Berarti cocok ya ngikutin program pemerintah. Ya, pakai program KB yang berapa? Yang suntik. Yang suntik 1 bulan. Itu efeknya nggak sama Bu Bidan sendiri? Sebenarnya sih karena yang 1 bulan itu hormonnya 2 ya gitu tuh, maksudnya lebih stabil gitu tuh tubuh. Jadi enak-enak aja kebanyakan. Terima kasih para pemirsa serba-serbi TV. Insyaallah setelah acara ini kita akan mengundang lagi ya. Insyaallah jangan kapok ya. Ini acara mungkin udah berapa bulan nggak ketemu. Hari ini kita bertemu lagi dan ikuti terus ya di podcast Serba-Serbi Banten. Insyaallah program-programnya akan kita berikan yang terbaik buat
para pemirsa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.